Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengumpulkan kita di rumah yang Allah sucikan ini dalam rangka mencari ridhonya dan sekaligus merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban kita semua. Inilah fardu Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita termasuk ibadah Jumat yang saat ini kita laksanakan Allah terima sebagai perbendaharaan amalia kita di muka bumi kita kumpulkan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua pada hari kiamat nanti mendapat perlindungan, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya khatib berwasiat. Wasiat ini khatib sampaikan terutama untuk pribadi khatib sendiri dan selanjutnya kepada kita semua. Marilah dalam menjalankan kehidupan ini kita senantiasa dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani apa yang telah Allah perintahkan, dan di saat yang sama pula kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, untuk Jumat yang singkat ini mari kita beri judul khutbah dengan nama mari kita manfaatkan umur yang singkat
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, perjalanan hidup manusia pada suatu saat akan berhenti. Manusia akan meninggalkan alam yang fana ini. Manusia akan mati. Tak adalah manusia yang hidup di permukaan ini sifatnya abadi, dan suatu saat akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan selama hidup di permukaan bumi. Saudaraku yang dirahmati Allah, manusia adalah tempatnya berbuat dosa, dan tidak ada pula lah manusia di permukaan bumi ini yang tidak berdosa. Jauh-jauh hari Nabi telah sampaikan dalam sebuah hadisnya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'un at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah, kata Nabi, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Ramadan saat ini hadir bersama kita, dan Ramadan ini sebagaimana yang kita maklumi adalah bulan yang spesial diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagi kita yang berdosa pada masa yang lalu. Inilah momennya, disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang menegakkan berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan penuh perhitungan, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya umur kita yang masih bersisa ini, Ramadan ini, mari kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan bertanya nanti kepada kita tentang nikmat umur yang diberikan, kemana kita gunakan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazul qadama abdi yaumal qiyamah hatta yas'ala an amri bima afnahu wa an ilmihi bima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fiha anfaqahu wa an hismihi bima ablah. Hadis ini bermakna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau diminta pertanggungjawabannya tentang umurnya, kemana ia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya, kemudian tentang harta yang didapati dari mana diperoleh dan kemana pula dibelanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kesempatan dan umur yang Allah berikan kepada kita pasti dan pasti nantinya pada hari kiamat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak pertanyaan yang Allah ajukan kepada kita, kita garis bawahi pada saat ini kita membahas tentang umur yang telah Allah berikan. Ketahuilah saudara yang dirahmati Allah,
Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah pendek. Dikatakan Nabi juga dalam hadisnya, umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Pun kalau ada yang melebihi sedikit dari umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak umur Nabi Nuh itu kurang lebih 950 tahun. Kita membaca dalam sejarah umur Nabi Musa kurang lebih 500 tahun. Kalau dibandingkan umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah pendek. Namun hadirin yang berbahagia, kasih sayang Allah, dari umur umat Muhammad yang pendek ini, walaupun dihitungnya perbandingan umur dari nabi-nabi terdahulu sangat pendek, namun pada hakikatnya bila kita memanfaatkan dan merealisasikan atau memaksimalkan kesempatan umur kita yang dikatakan 60 sampai 70 tadi, maka saudaraku yang dirahmati Allah, umur kita bisa melebihi 1000 tahun dari segi hakikat atau dari segi kualitasnya. Di mana kita dapatkan umur kita lebih dari 1000 tahun dari segi kualitas? Di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an di surah Al-Qadar, di mana nanti insyaallah kita akan berjumpa dan melewati suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Di surah Al-Qadar ini berbunyi ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dapat kita contohkan. Kita mengambil umur yang sedang saja. Kita yang hadir di sini ada yang mungkin di atas 60 tahun, 70 tahun, atau di bawah itu. Kita mengambil garis tengah umur seseorang, kita contohkan adalah 40 tahun. Dari umur 40 tahun, 20 tahun katakanlah untuk hidup berpoya-poya, dan 20 tahun lagi Ramadan kemarin dia beribadah, Ramadan sebelumnya termasuk juga Ramadan kali ini, maka berjumlah 20 tahun. Hadirin yang berbahagia, 20 tahun dia melaksanakan Ramadan dengan baik, 20 tahun pula Ramadan dia abaikan. Maka dari 20 tahun dia melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, kita kalikan dengan 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan, maka kurang lebih umur seseorang itu 1660 tahun. Oleh karenanya saudaraku yang dirahmati Allah, kita hari ini sudah 9 hari melaksanakan perintah puasa ini, yang kita harapkan dari malam-malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita kemarin berdoa, sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan, dan saya mengajak diri kita dan kita semua, mungkin sebelumnya belum kita laksanakan, kita berdoa kepada Allah dengan doa, Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukan kami
dengan malam Lailatul Qadar. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, 20 tahun kita bersama Ramadan itu secara hakikat melebihi umur nabi-nabi terdahulu. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kesehatan dan dapat menyelesaikan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga saja apa yang dikatakan Nabi, siang dan malam kita beribadah, siang berpuasa, malamnya Ramadan kita tegakkan dengan tarawih, witir, dan ibadah lainnya. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ibadatana wa du'aana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.